Undang-undang sosialis ini melarang semua perserikatan-perserikatan sosialis, melarang rapat-rapatnya, membungkam propagandis-propagandisnya, membeslah kitab-kitab dan majalah-majalahnya. Sudah barang tentu kitab Bebel itu tak mungkin dibaca terang-terangan di Jermania. Tetapi pergerakan sosialis di bawah tanah adalah demikian hebatnya, sehingga kitab Bibel yang tebal itu selama ada undang-undang sosialis mengalami cetakan 8 kali. Dan berat aksi di bawah tanah yang semakin menghebat itu, yang membuat undang-undang sosialis menjadi secarik kertas saja. Maka akhirnya di dalam tahun 1890, wet itu ditarik kembali. Baru sesudah itu pergerakan kaum proletar di Jermania dapat beraksi lagi terang-terangan, berserikat, bersidang, berkonferensi, berkongres. Di dalam kongresnya di Gotha tadi, itulah diambil resolusi tentang soal wanita yang definitif. Alangkah pentingnya kitab August Bebel itu. Di dalam tahun 1902, ia telah mengalami cetakan yang ke-25 di Jermania. Di dalam tahun 1906, cetakan yang ke-40. Saya tidak mengetahui cetakan yang keberapa ia capai sampai saat Hitler bersimaharajalela di Jermania. Hitler sudah tentu memasukkan kitab Bebel itu di dalam indeksnya. Bukan saja semua kitab sosialis harus dilarang, dibakar, dibasmi, tetapi Hitler menentang keras cita-cita pengangkatan derajat wanita. Wanita gila yang menghendaki emansipasi, apalagi menghendaki masyarakat sosialis. Wanita harus tinggal di rumah tangga. Wanita hanya baik buat 4K, yaitu Kirche, Kuche, Kinder, Kleider. Artinya, wanita hanya baik buat gereja, dapur, anak-anak, dan pakaian. Goering berkata, tempat wanita ialah di rumah. Kewajiban wanita ialah memberi hiburan kepada laki-laki yang pulang dari perjuangan. Dan Goebbels, kewajiban wanita ialah mencantikkan diri dan beranak. Memang kalau orang menanya kepada saya, apakah perbedaan yang terbesar antara sosialisme dan fasisme, maka saya menjawab, perbedaan terbesar antara sosialisme dan fasisme ialah hal wanita. Di luar Jerman, kitab Bebel itu sangat asik dibaca orang. Ia disalin dalam lebih daripada 10 bahasa, sebab kecuali mengupas soal wanita dengan cara yang mengagumkan, Bebel adalah salah seorang pemimpin kaum buruh internasional yang amat besar. Ia adalah salah seorang jenderal perjuangan proletar, jenderal yang ulung, jenderal setingkat dengan William Leibniz, Jean Jaurès, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, dan pemimpin lain-lain. Suaranya diperhatikan orang di rapat-rapat raksasa, di konferensi-konferensi partai, di Reichstag, di kongres-kongres internasional. Bagi wanita sosialis, ia adalah maha guru, maha pendekar. Ia adalah salah seorang pemimpin kaum buruh yang pertama-tama membuktikan perlunya kaum wanita diajak ikut serta dalam pergerakan. Dan itu pada waktu pemimpin-pemimpin laki-laki umumnya masih belum mufakat dengan paham itu. Ialah yang pertama-tama membawa soal wanita itu ke lapangan ilmu pengetahuan, serta menghubungkan soal wanita itu kepada soal masyarakat seumumnya. Ia membuktikan bahwa soal wanita bukanlah soal sekse, tetapi soal sosial, satu problem sosial. Soal wanita bukanlah soal wanita karena wanita, tetapi soalnya wanita dalam proses pertumbuhan masyarakat. Soal wanita tidak dapat dipecahkan bila tidak dipecahkan soal masyarakat seluruhnya. Soal wanita itu jadi bukan soal kaum wanita sendiri saja, tetapi juga soalnya kaum laki-laki pula, soalnya seluruh kemanusiaan. Dengan bukti-bukti yang ia ambil dari sejarah evolusi kemanusiaan yang telah ribuan tahun, dan angka-angka statistik yang terang, ditunjukkan olehnya bahwa corak segala anggapan-anggapan dan perlakuan-perlakuan terhadap wanita sepanjang masa adalah akibat daripada kedudukan wanita dalam proses produksi.
penting kedudukan wanita dalam proses produksi, tinggilah penghargaan orang kepadanya. Tidak penting kedudukan wanita dalam proses produksi, rendahnya penghargaan orang kepadanya. Soal wanita bertalian erat dengan soal sosial. Wanita tidak mungkin merdeka sebelum ia ekonomis merdeka. Dan wanita hanyalah ekonomis merdeka di dalam pergaulan hidup yang sosialistis. Sesudah Undang-Undang Sosialis dihapuskan dalam tahun 1890, pergerakan wanita jelata di Jermania berjalan pesat. Entoh, sebenarnya belum semua rintangan terangkat, sebab kendati pun Undang-Undang Sosialis telah dihapus, masih banyaklah negara-negara di Jerman yang masih melarang orang perempuan campur tangan dalam politik. Larangan-larangan ini harus digempur lebih dulu. Di dalam tahun 1891, di tiap-tiap kota di Jerman didirikan oleh kaum wanita komisi-komisi penyadar, komisi-komisi agitasi, yang pekerjaannya ialah menyemangatkan kaum wanita untuk berjuang. Di dalam itu juga diterbitkan majalah DR Beiterin di bawah pimpinan Emma Ihrer, yang kemudian diteruskan oleh Clara Zetkin dengan nama baru De Gleichheit. Sangat giatlah komisi-komisi penyadar itu, dan hebat pula propaganda di dalam De Gleichheit. Tetapi hebat pula reaksi dari pihak pemerintah, sebab pihak pemerintah itu mengerti bahwa kini pergerakan kaum buruh itu dengan ikut sertanya kaum wanita benar-benar berpusat dalam jantungnya massa. Dulu paham-paham revolusioner hanyalah berputar dalam otak kaum buruh laki-laki saja, di dalam rapat-rapat, di dalam lepau-lepau minuman keras, di dalam dok-dok dan bengkel-bengkel. Tetapi kini paham-paham yang berbahaya itu berhinggap pula dalam otaknya kaum wanita, masuk di dalam rumah tangga, bersemayam di dalam jantungnya soma, bersarang di dalam jantungnya keluarga. Di dalam tahun 1895, pemerintah membubarkan semua komisi-komisi penyadar itu. Pemimpin-pemimpinnya ditangkap, diseret di muka hakim, dilemparkan ke dalam penjara. Tetapi bukan matinya pergerakan wanita jelata yang ia capai, melainkan justru tambah berkobarnya pergerakan kaum buruh seluruhnya. Agitasi menyala-nyala, di mana-mana diadakan protes meeting, menuntut perluasan hak bersidang dan berserikat. Terutama sekali tuntutan hak pemilihan bagi wanita didengungkan di semua pelosok. Sebab perjuangan mengejar sosialisme mengharuskan tuntutan kepada hak-hak politik, yakni hak bersidang dan berserikat dan hak perwakilan. Sebab serikat sekerja, koperasi, partai politik tidak jalan serangkai di dalam perjuangan mengejar sosialisme yang saya sebutkan di muka tadi. Tidak mungkin jika tiada hak bersidang dan berserikat. Hak bersidang dan berserikat tidak mungkin jika tiada perluasan wet-wet yang masih sempit. Perluasan wet-wet yang masih sempit tidak mungkin jika tiada perjuangan dalam Reichstag atau parlemen. Perjuangan dalam Reichstag atau parlemen tidak mungkin jika tiada hak perwakilan yang sempurna. Karena itulah hak-hak politik diperluas, tetapi bukan untuk memungkinkan organisasi saja. Maka hak-hak politik diperlukan juga semua tuntutan-tuntutan wanita yang lain-lain, seperti tuntutan bekerja 8 jam sehari dengan mendapat libur pada hari Sabtu petang dan hari Minggu, tuntutan pengurangan jam bekerja pada waktu hamil dan beberapa hari libur pada waktu bersalin, tuntutan jaminan bagi wanita yang mengandung, dan lain-lain sebagainya lagi. Tuntutan-tuntutan itu tak mungkin dikemukakan dengan leluasa. Semua hak-hak politik belum leluasa pula. Maka oleh karena itulah pergerakan wanita tingkat ketiga ini sangat giat pula menuntut hak pemilihan. Tidak kalah giatnya dengan kaum feminis atau suffragette. Malahan barangkali lebih berkobar-kobar semangatnya, lebih tandes dan sengit desakannya, lebih ridho berkorbannya.